Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan soal bab klasifikasi materi. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, tuliskan lambang unsur hidrogen, oksigen, dan belerang. Yang kedua, sebutkan 4 perbedaan antara senyawa dan campuran. 3. Sebutkan bahan alami yang dapat dijadikan indikator asam dan basa. 4. Jelaskan perbedaan antara asam dan basa. 5. Jelaskan perubahan materi yang ada di alam dengan memberikan contohnya. Nomor 1. Tuliskan lambang unsur hidrogen dan belerang. Di dalam tabel periodik unsur, hidrogen memiliki lambang H, sedangkan oksigen memiliki lambang O. Sedangkan belerang atau sulfur memiliki lambang S. Nomor 2. Sebutkan perbedaan antara senyawa dan campuran. Bisa kita lihat pada tabel. Perbedaan antara campuran dan senyawa: 1. Terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. 2. Perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Kalau senyawa, perbandingan massa unsur tetap. Yang ketiga, tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Yang keempat, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Kelima, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Itu ada 5 perbedaan yang bisa kita pelajari. Sebutkan bahan alami yang dapat dijadikan indikator asam dan basa. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. 1. Kubis merah. 2. Bunga sepatu, kunyit, mawar merah, bayam merah, dan masih banyak lagi. Misalkan contoh yang lain, kita bisa menggunakan daun jati, bisa menggunakan manggis, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat perubahan-perubahan warna ketika dia menjadi asam ataupun basa. Ketika misalkan kubis ditaruh di larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah muda. Sedangkan ditaruh di larutan basa, akan berubah warna hijau. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara asam dan basa. Nomor 1. Asam. Senyawa asam bersifat korosif. Korosif itu dapat merusak organ-organ. Sedangkan basa, senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Yang kedua, asam dapat mengubah warna yang dimiliki oleh zat lain, dapat dijadikan indikator asam ataupun basa. Sedangkan basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Ini bisa kita gunakan indikator kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jadi kalau digunakan kertas lakmus merah, kalau asam dia akan berwarna tetap merah. Kalau dikasih lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Demikian kebalikannya dengan basa. Basa apabila diberikan kertas lakmus biru akan tetap menjadi warna biru. Sedangkan
diberikan kertas lakmus merah akan menjadi warna biru. Yang ketiga, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan hidrogen atau H2. Sedangkan basa terasa licin di tangan seperti sabun. Yang keempat, senyawa asam memiliki rasa asam kecut ya. Kalau basa, senyawa basa terasa pahit. Yang kelima, menghasilkan ion H+ hidrogen plus di dalam air. Sedangkan basa nomor 5, jelaskan perubahan materi yang ada di alam dengan memberikan contohnya. Di alam, setiap materi atau zat tentunya akan mengalami perubahan. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya, es batu yang mencair, kayu menjadi almari atau meja, lilin yang meleleh, dan masih banyak lagi. Kemudian yang nomor 2, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya, besi menjadi berkarat. Nah, karat ini adalah materi baru, zat baru. Kemudian kayu dibakar menjadi arang. Arang adalah zat baru. Kemudian nasi yang dibiarkan beberapa hari lama-kelamaan menjadi basi. Nah, biasanya nasi yang dibiarkan beberapa hari di atasnya akan ada zat yang berwarna oranye. Nah, itu warna oranye tersebut merupakan zat baru. Demikian penjelasan 5 soal tentang klasifikasi materi. Saya cukupkan di sini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan pada pembahasan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.